Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya hingga hari kiamat. Perkenalkan, nama saya Rajib Nur Arasi Muntaha dari Universitas Teknologi Digital, Prodi S1 Informatika kelas C224 dengan NIM 2012 4067. Pada kesempatan ini, izinkan saya berbagi tentang dua pembahasan penting, yaitu penghalang manusia dalam mengenal Allah serta makna mengesahkan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang dapat saya sampaikan menjadi pengingat bagi kita semua. Nah, pada materi yang pertama adalah penghalang manusia dalam mengenal Allah. Saudara-saudariku sekalian, secara garis besar ada dua penghalang utama yang menjauhkan manusia dari mengenal Allah, yaitu yang pertama ada maradu syahwat atau penyakit syahwat, dan yang kedua ada maradu syubhat, yaitu penyakit syubhat. Nah, mari kita bahas satu persatu beserta sifat-sifatnya. Nah, yang pertama maradu syahwat atau penyakit syahwat. Maradu syahwat ini berkaitan dengan dorongan nafsu duniawi yang tidak terkendali. Penyakit ini melahirkan beberapa sifat buruk. Di antaranya ada sifat fasik. Sifat fasik merupakan perilaku keluar dari ketaatan kepada Allah. Orang fasik tahu kebenaran tetapi tetap melanggar, meninggalkan perintah dan melakukan larangan tanpa rasa takut kepada Allah. Dalilnya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 19 yang berbunyi, wala takunu kalazina ansullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun, yang artinya janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah sehingga dia menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Nah, dan sifat yang kedua adalah sombong atau kibir. Sombong adalah merasa diri lebih tinggi, menolak nasihat, menolak ayat Allah, dan menganggap kebenaran hanya miliknya. Kesombongan adalah penyakit yang membuat hati tertutup dari hidayah. Nah, dan yang ketiga ada sifat zalim. Zalim adalah sifat berpaling dari peringatan Allah setelah diberi penjelasan. Dalilnya ada pada dalam Quran surat As-Sajdah ayat 22 yang berbunyi, waman adlamu mimma zukira bi ayati rabbihim summa aradla anha inna minal mujrimina muntakimun, yang artinya siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya kemudian dia berpaling darinya. Nah, dan sifat yang selanjutnya ada dusta. Dusta adalah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta atau bohong. Kebiasaan berbohong ini membuat hati kotor, sulit menerima kebenaran, dan merupakan ciri dari orang yang munafik. Nah, dan yang sifat selanjutnya adalah banyaknya melakukan maksiat. Nah, kebiasaan mengulangi dosa maksiat ini hingga menumpuk dan menggelapkan hati. Dalilnya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14 yang berbunyi, qala baranna ala qulubihim makanu yaksibun, yang artinya sekali-kali tidak, bahkan apa yang selalu mereka kerjakan itu menutupi hati mereka. Semua sifat ini merupakan penghalang untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan lanjut kepada penyakit yang kedua adalah penyakit syubhat. Penyakit syubhat ini muncul dari ketidaktahuan, keraguan, dan kesalahan cara berpikir. Syubhat membuat seseorang ragu terhadap kebenaran agama. Sifat-sifat syubhat diantaranya yang pertama ada kebodohan atau jahlu. Jahlu adalah ketidaktahuan terhadap ajaran agama, tidak mau belajar, tidak mau memahami dalil, dan tidak mau merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebodohan membuat seseorang tersesat dan jauh dari hidayahnya. Dan sifat yang kedua ada keraguan atau irtiab. Irtiab adalah hati yang tidak mantap dalam menerima kebenaran. Seseorang ragu terhadap perintah Allah, ragunya terhadap janjinya, dan ragu terhadap ajaran Islam. Keraguan membuat seseorang mudah goyah dan terombang-ambing.
Dan sifat yang ketiga ada penyimpangan, inhiraf. Inhiraf adalah berpaling dari petunjuk Allah, terjadi ketika seseorang sudah mengetahui mana yang benar tetapi memilih untuk mengikuti hawa nafsu atau logika yang salah. Nah, dan sifat yang keempat ada kelalaian atau ghaflah. Dalilnya terdapat dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 17 yang berbunyi, Ya'lamuna jahirram minal hayatid dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui yang lahir atau tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Ghaflah adalah melupakan Allah dan tujuan hidup, sibuk dengan dunia hingga lupa akhirat, sehingga hati mereka menjadi keras dan jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semua sifat ini adalah penghalang manusia dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah mengetahui apa saja penghalang manusia dari hidayah, sekarang kita memasuki pembahasan inti, yaitu tauhidiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, tauhidullah ini memiliki 4 poin utama. Yang pertama ada rububiyatullah. Rububiyatullah berarti mengesahkan Allah sebagai Rabb. Nah, yaitu Halikon, Allah satu-satunya pencipta, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan langit, bumi, dan seluruh makhluknya. Nah, dan yang kedua ada Razikon, Allah satu-satunya pemberi rezeki. Allah memberi rezeki kepada semua makhluk, baik manusia, hewan, maupun jin. Nah, dan yang ketiga ada Malikan, Allah satu-satunya pemilik dan penguasa alam semesta. Semua keputusan dan takdir berada di bawah kendali Allah semata. Rububiyatullah adalah pondasi keyakinan bahwa hidup ini sepenuhnya berada dalam genggaman Allah. Nah, dan poin yang kedua ada mulkiyatullah. Mulkiyatullah menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya raja, pemimpin, dan penguasa alam semesta. Nah, poin-poinnya adalah yang pertama ada walian, pelindung dan pemimpin. Allah satu-satunya pelindung hakiki bagi seorang hamba. Dan yang kedua ada hakiman, yaitu pembuat hukum. Seluruh hukum yang benar berasal dari Allah. Dan yang ketiga ada amiran, perintah Allah menetapkan syariat dan aturan, dan manusia wajib tunduk kepadanya. Mulkiyatullah menegaskan bahwa tidak ada pemimpin, raja, atau kekuasaan yang lebih tinggi dari kekuasaan Allah. Nah, dan poin yang ketiga adalah ada goyatan atau yang dituju. Goyatan berarti bahwa Allah adalah satu-satunya tujuan hidup seorang mukmin. Segala ibadah, niat, amal, dan harapan seorang hamba mengarah kepada Allah. Allah berfirman, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Goyatan menekankan orientasi hidup, yaitu hanya kepada Allah kita kembali. Nah, dan poin yang terakhir adalah ilahan ma'buzah, sesembahan yang benar. Ini adalah inti dari tauhid uluhiyah. Ilahan ma'buzah berarti bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah. Semua ibadah seperti sholat, doa, tawakal, nazar, sembelih, permohonan, harapan, semua hanya ditujukan kepada Allah semata dan tidak boleh ditujukan kepada makhluk selain Allah. Tidak ada sesembahan yang benar. Nah, saudariku yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan mengenai penghalang manusia dalam mengenal Allah dan 4 poin utama dalam tauhidiyah. Semoga kita semua selalu dijauhkan dari penyakit syahwat dan syubhat, serta diberi kekuatan untuk menegakkan tauhid dalam setiap sisi kehidupan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.